Beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju itu adalah beasiswa yang khusus untuk mahasiswa berprestasi. Tetapi kita juga harus tetap berusaha dalam menggapai kampus tersebut. Jadi masuk di kampus yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kalau kita tetap berusaha menjadi pribadi yang tetap bisa berprestasi, tetap bisa menyelesaikan, Tergantung dari niat masing-masing orang. Gudang pengalaman dan semangatnya dalam menggapai prestasi, Ning Dena terus menginspirasi banyak orang. karena ini juga penting. Contohnya ikut organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hits Darul Ulum 1, kembali lagi bersama saya Calista Dan saya Erni dalam podcast SOS Sound of Semasa. Bincang asik seputar semasa episode ke-7 dengan tema menentukan langkah cita dan asa meraih kampus impian. Nah, salah satu impian yang paling besar dan paling diimpikan oleh pelajar di seluruh Indonesia adalah bisa masuk ke perguruan tinggi. Tetapi, tahukah kalian, perjalanan menuju kampus yang diimpikan bukanlah hal yang mudah. Membangun cita-cita yang kuat memang membutuhkan komitmen dan ketekunan, terutama ketika cita-cita tersebut melibatkan langkah besar seperti melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri. Seringkali rasa takut dan keraguan muncul, terlebih ketika kita menghadapi banyak rintangan di sepanjang jalan. Namun, pastinya ada langkah yang bisa kita tempuh. Bagaimana kita menjaga asa dan harapan agar tetap menyala meski banyak rintangan yang datang. Nah Sobat Hits, di episode spesial kali ini kita telah kembali hadir dengan tema dan narasumber yang spesial. Podcast SOS menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Telah hadir bersama kita Ning Aslaha Baladina atau kerap disapa Ning Dina. Tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Adik-adik gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa tentunya. Terima kasih Ning sebelumnya telah hadir dalam podcast kita dalam episode kali ini. Nah, Sobat Hits, sebelum masuk ke segmen selanjutnya, mari kita mengenal lebih dekat narasumber kita yang sangat luar biasa. Ning Aslaha Baladina Zainuddin, Stikom MA atau kerap disapa Ning Dena, adalah seseorang yang aktif di dunia jurnalistik dan public speaking. Beliau menyelesaikan studi ilmu komunikasi di Universitas Brawijaya dan meraih gelar MA dalam Communication and Media dari University of Lens melalui beasiswa luar negeri pada tahun 2023. Dengan segudang pengalaman dan semangatnya dalam menggapai prestasi, Ning Dena terus menginspirasi banyak orang. Seperti menjadi reporter di Breaking News, runner-up English Tournament Newscasting Varsity, serta diundang dalam berbagai acara, seperti dalam podcast Rumah Cerita dan Content Creator Festival pada tahun 2022, serta memperoleh juara 3 dalam Education Scholarship Vista. Wah, beliau benar-benar sosok yang inspiratif ya. Wah, Masya Allah sekali ya. Dengan segudang prestasi, beliau juga merupakan sosok yang sangat menginspirasi kita semua nih. Dengan semangat dan ketekunan beliau dalam menggapai impiannya, pastinya ada banyak rahasia di balik kesuksesannya. Nah, tidak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A. Di segmen ini, kita bakal kupas tuntas tips and trik spesial dari Ning Dena untuk kalian yang sedang berjuang dalam meraih kampus impian. Nah, ahlan wa sahlan Ning Dena. Terima kasih Ahlan. Selamat datang kembali ke Darul Ulum, khususnya di Terima SMA kasih. Darul Ulum 1 nih. Terima kasih banyak. Nggih. Nah, untuk pertanyaannya, Ning Dena, karena kita kan akan membahas mengenai kampus. Oke. Menurut Ning Dena, kampus impian itu yang seperti apa sih? Dan apakah Ning Dena masih memiliki kampus impian untuk kembali melanjutkan studinya? Karena yang seperti kita tahu, Ning Dena baru saja
pulang dari Inggris untuk menyelesaikan studi S2-nya. Betul. Iya. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari adik-adik SMA Darulum 1. Izinkan saya menjawab tentang apa itu kampus impian gitu kan. Menurut saya semua orang itu punya kampus impiannya masing-masing. Jadi ada yang mungkin menjadikan kampus impian itu sebagai bentuk motivasi agar dia bisa lebih semangat kan dalam menjalani kesehariannya sebagai siswa mungkin barangkali. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang tidak memiliki kampus impian karena dia menganggap bahwa ya apapun itu yang penting yang dia lakukan adalah yang dia senangi. Dalam tanda kutip adalah jurusan yang nanti dia pilih gitu. Jadi kalau menurut saya, dulu saya juga punya kampus impian itu. Jadi dulu itu ketika saya masih SMA, saya pernah memiliki rasa agar diterima di kampus tertentu. Jadi saya sebut saja dulu ya, ada namanya UGM. Nah, pasti ada tahu ya, UGM dan juga UI. Gitu. Itu dua kampus impian saya. Karena itu juga kampus terbaik kan ya. Tapi kemudian saya bersikeras untuk masuk mengikuti berbagai tes, tapi kemudian belum rezeki di sana. Bahkan dulu tuh saya kurang suka atau mungkin belum ada keinginan untuk masuk di kampus saya saat itu yaitu UB. Kayak gitu. Jadi dulu tuh saya kan di Malang SMA-nya. Saya mondok di Malang, di satu kota Malang. Jadi kemudian saat itu saya mikir, aduh kalau di Malang lagi bosen kayaknya. Saya jadi pengen kayak berpetualang lagi gitu. Jadi pengen kayak kayaknya di Jogja seru gitu ya. Atau mungkin di Jakarta, di UI seru gitu ya. Tapi kemudian sudah coba ini, ternyata nggak masuk dan malah keterimanya di UB gitu. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa saya harus sedih gitu, misalnya keterima di UB, meskipun itu bukan harapan saya ya saat itu. Padahal juga banyak orang-orang yang kepengen gitu kan, kuliah di sana juga, dan saya juga mulai mengubah mindset saya bahwa tidak semua hal yang memang kita inginkan dan ternyata kita dapatkan itu tidak sesuai gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin kita inginkan tapi ternyata tidak selama berjalannya waktu tidak sesuai gitu. Oh ternyata kita mendapatkan yang lain gitu. Tapi yang nggak apa-apa, namanya rezeki gitu kan ya. Karena juga kalau adik-adik juga sempat baca Quran di surat Al-Baqarah itu juga sudah ada ayatnya bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak kita senangi, tapi ternyata itu bagi Allah itu baik untuk kita. Tapi juga ada hal-hal yang ternyata kita senangi, tapi hal itu buruk bagi kita. Jadi kita juga harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Kira-kira nanti apa saja yang terjadi dalam hidup kita di masa mendatang, dengan adanya kampus impian ataupun tidak ada kampus impian, mari kita jadikan itu sebagai motivasi. Itu motivasi saja. Tapi apapun nanti yang terjadi dimanapun itu, yang penting kita niatkan untuk menuntut ilmu. Betul, pintar sekali. Berarti kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Betul. Dengan ada atau tidaknya kampus impian kita, tetapi kita juga harus tetap berusaha dalam menggapai kampus tersebut. Betul. Jadi nggak salah kok kalau misalnya adik-adik punya kampus impian, misalnya ingin diterima di kampus tersebut ya, nggak apa-apa, itu sama sekali tidak salah. Bahkan itu suatu hal yang bagus karena kita jadikan motivasi gitu kan ya. Tapi juga jangan terus beranggapan bahwa nggak mau kuliah kalau nggak di kampus itu. Nah, yang malah kalau tidak sesuai dengan harapan malah kemudian mimpi kalian berhenti gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi memang kita harus tetap bertawakal dan menerima qada dan qadarnya Allah. Itu yang paling penting. Jadi apapun yang dikasih Allah pasti itu yang terbaik untuk kita. Betul, insya Allah begitu. Ya, terus untuk pertanyaan selanjutnya, banyak sobat hits yang masih bingung nih, kapan sih waktu terbaik untuk memulai persiapan masuk perguruan tinggi menurut Neng Dena? Terus bagaimana sih cara mengatur jadwal belajar kita? Di samping itu kita juga seorang santri. Oke, jadi pertanyaan tentang kapan waktu terbaik gitu ya untuk memulai persiapan. Menurut saya waktu yang terbaik itu dimulai dari sekarang. Entah itu kalian sedang kelas 10, sedang kelas 11, sedang kelas 12, ya itu pokoknya dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk menyiapkan sesuatu yang menjadi impian kita. Jadi kalau misalnya sekarang masih kelas 10, masih kelas 11, ya dimulai dari sekarang. Caranya bagaimana nih misalnya ya? Caranya adalah ya kita mempersiapkan diri menjadi
siswa terbaik, menjadi santri terbaik, menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita harus tahu misalnya apa yang ingin kita geluti, kita maksimal dalam belajar, memaksimalkan ngajinya juga gitu kan. Ada adik di sini kan juga mondok gitu ya. Tetap harus memaksimalkan, menyeimbangkan antara belajar dan juga ngaji gitu. Jadi harus bisa memanage waktu antara Betul. belajar juga mengaji. Iya. Dan harus dimulai sejak saat ini biar gak tertinggal. Iya betul. Jadi jangan pernah menunda waktu kayak misalnya, oh aku masih kelas 10, ngapain mikir-mikir kuliah gitu ya barangkali. Nah tidak ada kata seperti itu. Yang paling penting adalah ketika kita ingin menyiapkan diri, mempersiapkan diri itu ya dari sekarang. Sekarang pokoknya ya detik ini, tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Terus pokoknya nanti aja wis, nah nggak boleh kalau kayak gitu. Harus mempersiapkan diri sedini mungkin gitu. Karena kesuksesan itu adalah waktu ketika bertemunya kesempatan dengan persiapan yang matang. Jadi percuma kita pengen jadi orang sukses tapi nggak mau mempersiapkan diri, nah itu percuma. Tapi juga harus dibarengi dengan adanya kesempatan. Kesempatan yang ada itu kita maksimalkan dengan mempersiapkan diri secara matang gitu. Berarti dengan persiapan diri sejak dini, sejak kelas 10, kelas 11, itu kita bisa mempersiapkan hal tersebut untuk masuk ke PTN Impian. Betul sekali. Betul Kalista. Iya. Lanjut. Nah, Ning, ini ada beberapa pertanyaan juga dari Sobat Hits yang sudah mengisi question box di IG story Hits dari Ulum Wah, apa itu 1. pertanyaannya? Nah, pertanyaannya dari akun IG @a.alif. Bagaimana langkah awal memilih jurusan tetapi kita masih mempunyai kebimbangan dalam diri kita? Oke. Tuh. Kalau pertanyaan dari A Alif, langsung saya jawab ya ini ya berarti. Oke. Bagaimana langkah awal memilih jurusan? Menurut saya ada 4 langkah awal ketika kalian sudah mulai ingin mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi atau memilih jurusan. Yang pertama adalah kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Maksudnya itu gimana? Maksudnya adalah kita harus tahu apa yang kita suka, pelajaran apa yang mungkin kita memang ahli di hal itu gitu misalnya. Oh, ternyata selama saya sekolah ini nilai saya bagus di matematika misalnya. Nah, itu kita harus mengetahui itu. Saya sukanya di bidang apa, dari mulai ikut eskul apa, kan biasanya dari sekolah udah tahu ya. Nah, itu. Yang pertama itu, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mencari berbagai informasi tentang berbagai jurusan yang ada di perguruan tinggi. Dulu saya juga ketika saya mau masuk kuliah itu saya mikir masuk jurusan apa ya. Terus kemudian saya cari, oh jurusan misalnya ada ilmu komunikasi, ada ilmu psikologi, ada sosiologi, ada juga ilmu politik dan lain sebagainya. Kita harus cari tahu itu. Kita memperkaya diri kita dengan berbagai informasi itu. Setelah kita tahu, kita akan mulai menyambungkan kayak, oh kayaknya jurusan ini cocok deh. Karena dulu ketika saya mencari tahu, saya sampai melihat mata kuliah yang diajarkan apa ya, gitu. Jadi kita sedikit punya gambaran. Oh nanti saya akan belajar ini, belajar mata kuliah ini. Oh ini kayaknya menarik deh, saya pengen belajar ini, gitu. Jadi dengan kita tadi yang pertama sudah mengetahui apa kemampuan kita, di mana kemampuan kita dan apa hal yang kita sukai. Kemudian kita sudah tahu jurusan-jurusan yang ada di berbagai univ itu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berusaha. Nah, kita kan udah tahu tuh misalnya, udah tahu kita suka di jurusan A misalnya. Kemudian ada jurusan A, kita sudah cocok gitu. Yang ketiga adalah kita berusaha. Gimana caranya biar bisa masuk ke jurusan itu, kayak gitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah yang terakhir adalah tawakal. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Apapun itu nanti hasilnya ya Allah, kami ridho. Ya itulah nanti ketetapan Allah gitu semuanya. Kita nggak bisa memaksakan. Pokoknya nggak mau tahu. Aku udah berjuang pengen masuk jurusan ini, universitas ini. Kalau nggak, aku pokoknya nggak mau kuliah. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap harus mencari plan B,
misalnya kesempatan-kesempatan lain kayak gitu. Tuh. Oh gitu. Dengan persiapannya sejak dini, terus dengan mengikuti beberapa ekstra, terus mengetahui gimana apa kesukaan kita, itu merupakan salah satu tips juga gini. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Terus lanjut, ini pertanyaan dari @Rifki Yakiul. Pertanyaannya adalah bagaimana tips and trik mendapatkan beasiswa selain jalur prestasi akademik? Oke, tips and trik untuk mendapatkan beasiswa selain jalur prestasi akademik. Prestasi akademik itu kan kayak rapot ya. Nah, rapot itu kan biasanya adalah penilaian kita selama kita belajar di kelas, di sekolah gitu kan, dinilai dari rapot. Nah, kalau misalnya sekarang, kalau dari jalur saya itu, kalau ini sedikit sharing ya, jadi saya itu kemarin lolos jalur beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju itu adalah beasiswa yang khusus untuk mahasiswa berprestasi. Jadi itu tidak ya, itu juga dinilai dari IPK saya, tapi juga dilihat apakah saya pernah menang lomba minimal 1 lomba nasional. Jadi dari Kemdikbudristek itu salah satu syaratnya adalah harus menang 1 lomba nasional. Entah itu juara 1, 2, 3, yang penting lombanya dalam lingkup nasional gitu. Dan itu juga saya rasa bisa banget dimanfaatkan oleh adik-adik yang misalnya masih sekolah sekarang ya, kemudian pernah ikut lomba misalnya English speech atau mungkin debate atau mungkin dalam olahraga gitu ya, pernah menang lomba olahraga apa yang itu memang suatu prestasi non akademik misalnya ya. Nah itu bisa dimanfaatkan. Jadi sekarang itu banyak banget beasiswa untuk mendukung adik-adik untuk bisa lanjut studi, entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuh, dan itu tidak hanya dinilai dari prestasi akademik kita di kelas, tapi juga bagaimana kita misalnya punya prestasi di luar kelas, terus juga bagaimana kita berdampak ke masyarakat. Nah ini juga penting. Contohnya ikut organisasi gitu ya. Misalnya bahkan dulu teman saya pernah dia itu menulis di surat, ada namanya surat itu personal statement, salah satu syarat beasiswa. Dia cerita bagaimana dia itu menjadi imam di musola di desanya. Nah, itu bisa mengantarkan dia dapat beasiswa ke luar negeri. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali loh. Siapa yang ngira jadi imam ternyata bisa mengantarkan dia sampai ke luar negeri gitu. Jadi ini tentang dampak adik-adik ya, tentang dampak bagaimana kita itu bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Jadi tidak hanya pintar di kelas saja. Pintar di kelas itu emang nggak mudah ya. Tapi juga kalau berdampak itu gimana kita bisa memanfaatkan eksistensi kita, keberadaan kita untuk masyarakat di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita untuk bisa dijadikan sebuah prestasi yang nantinya bisa menjadi beasiswa kita untuk masuk ke kampus yang kita ingin. Betul sekali. Dan dampak kita untuk masyarakat juga sangat berdampak sekali gini. Betul, sangat berpengaruh sekali. Iya, karena juga kita nggak cuma belajar di kelas, tetapi kita juga bisa belajar di luar kelas seperti di organisasi dan sekali. Ikut perlombaan yang lainnya. Iya. Atau ada juga sekarang itu istilahnya namanya volunteer. Volunteer itu kita menjadi relawan gitu kan ya. Nah itu juga bisa kita manfaatkan itu untuk menjadi salah satu pendukung lah untuk kita misalnya kepingin meraih beasiswa kayak gitu. Nah ini kita ada poll yang berisi pernyataan dari kakak-kakak kelas yang mungkin butuh jawaban dari Ning Dena. Nah ini itu pernyataannya antara fakta atau mitos. Mungkin seru sekali. Mungkin sakit mengambil beberapa. Ambil ya. Bismillah. Ambil berapa ini? Satu saja. Satu saja, oke. Nah, pernyataannya, untuk diterima di kampus impian, kamu harus mengikuti tips dan dari orang lain tanpa mempertimbangkan minat dan bakat. Menurut Ning, mitos atau fakta? Menurut saya itu mitos. Mitos. Jadi kita nggak boleh asal ikut-ikutan orang lain gitu ya. Misalnya ada teman-temannya pengen masuk
FK gitu ya, pengen masuk kedokteran, terus kalian ikut-ikutan kayak aku juga pengen wis ikut temanku gitu kan ya, biasanya ada dulu ya. Biasanya FOMO bahasanya ya, FOMO terus ikut-ikutan gitu. Nah itu mitos, nggak boleh ya. Jadi karena setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Kita sama teman-teman kita tuh beda gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan diri kita dengan teman-teman kita gitu. Jadi saran dari saya juga, kalau bisa kita harus menemukan keunikan diri kita yang bisa kita kembangkan nantinya, kayak gitu. Kita juga memiliki passion masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita juga bisa mengembangkan kelebihan tersebut. Betul sekali. Jadi kayak kelebihan teman yang kita miliki tuh nggak mungkin sama kayak kita. Jadi kita ada punya kelebihan sendiri, dia juga punya kelebihan sendiri. Betul banget. Iya. Nah, mungkin Ning sakit ngambil satu lagi ya. Oke, seru banget ya keren kayak gini. Oke, jangan. Wah. Nah, pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta? Setiap orang yang lulus dari kampus impian pasti mendapatkan pekerjaan yang bagus. Itu mitos. Udah 2 kali mitos. Oke, jadi kenapa ini boleh saya jelasin langsung ya? Kenapa itu mitos? Karena lulus dari kampus ternama itu bukan suatu hal atau syarat kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kenapa? Karena itu semua tergantung dengan pribadi kita. Lagi-lagi tergantung sama masing-masing diri kita. Jadi kita, meskipun nanti kita masuk di kampus yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kalau kita tetap berusaha menjadi pribadi yang tetap bisa berprestasi, tetap bisa menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu misalnya, tetap bisa berdampak bagi orang lain gitu ya. Kemudian kita bisa memberi manfaat kepada orang lain juga. Terus kemudian nanti ketika sudah lulus, insya Allah juga gampang mencari pekerjaan. Jadi semua itu tergantung dari diri kita. Karena saya dengar banyak cerita dari teman-teman saya, banyak kok meskipun dia lulusan dari kampus ternama, tapi kesulitan dapat pekerjaan, seperti itu. Banyak, dan juga ada juga teman-teman saya yang mungkin tidak dari kampus yang besar gitu ya, tapi dia sudah mendapatkan pekerjaan yang sangat baik gitu. Jadi itu sekali lagi itu bukan suatu halangan gitu. Sekali lagi itu bukan suatu halangan, dan juga bukan suatu hal yang harus kita jadikan patokan bahwa kalau mau sukses harus di kampus terbaik di dunia, di Indonesia. Enggak. Itu semua tergantung sama diri masing-masing orang. Berarti itu juga tergantung kepada kita sendiri, bagaimana cara kita untuk mendapatkan sesuatu hal itu. Iya, betul sekali. Dari kerja keras dan juga usaha kita. Iya. Karena semuanya itu tergantung dari niat masing-masing orang. Iya, betul sekali. Jadi tergantung kompetensi diri kita, tergantung, dan yang penting itu akhlaknya. Cuma orang pinter dari kampus besar tapi akhlaknya nggak baik ya. Jadi yang paling penting pokoknya buat kita semuanya gitu, itu yang penting akhlak yang baik. Terus apa lagi? Boleh? Mungkin beneran. Oke. Masih ada banyak pertanyaan. Ada banyak. Oke. Nah, ini sangat menarik nih. Apa itu? Penasaran. Nah, mitos atau fakta, hanya siswa dengan nilai tertinggi yang bisa masuk kampus impian. Itu mitos sekali lagi. Mitos kita dapat ya. Hat-trick nih. 3 mitos. Jadi tadi gimana pernyataannya? Pernyataannya hanya siswa dengan nilai tertinggi yang bisa masuk ke kampus impian. Oke, sekali lagi itu mitos. Kenapa? Karena banyak juga teman-teman saya yang mungkin dulunya ketika di sekolah gitu ya, mungkin selalu ranking gitu. Tapi kemudian dia tidak berhasil untuk masuk ke kampus yang mungkin memang diinginkan dan sebagainya, itu banyak. Jadi, tapi sekali lagi bukan berarti bahwa itu menjadi halangan untuk anak-anak yang nilainya bagus, nilainya ranking gitu ya, atau dia ranking kemudian nanti dia masuk perkuliahan dia tidak bisa berkembang, itu bukan seperti itu. Tapi itu juga bukan merupakan suatu penghalang buat anak-anak yang tidak ranking ya. Sekali lagi ada banyak jalan menuju Roma. Nah, bahasanya gitu ya, makolahnya gitu yang sering kita dengar gitu ya. Jadi ada banyak
cara misalnya kalau kita mau masuk di kampus-kampus yang memang kita inginkan gitu. Bisa lewat jalur prestasi non akademik misalnya, atau bisa juga sekarang juga ada jalur mandiri ya. Jalur mandiri juga ada. Pokoknya banyak kok. Jalur tahfidz pun ada sekarang ya. Di kampus-kampus tuh banyak banget kok untuk para penghafal Al-Qur'an. Nah, buat para santri juga, bahkan untuk ke kampus luar negeri pun ada dulu tuh untuk khusus untuk yang misalnya dari sekolah-sekolah Islam kayak gitu. Jadi itu bukan menghalang sekali lagi untuk kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi jangan sampai kita minder kayak aku nggak dapet peringkat di kelas, kayak bisa nggak ya kita masuk ke PTN yang kita inginkan gitu. Karena semua itu udah diatur sama Allah. Betul. Dan dengan kerja keras kita, dengan kerja keras kita untuk mendapatkan hal tersebut, kita juga bisa mendapatkan apa yang diimpikan kita. Betul sekali. Gitu. Memang sekali lagi itu bukan bukan menghalang ya. Benar katanya tadi adik-adik tadi bahwa kita bisa kok tetap bisa menjadi versi terbaik diri kita meskipun tidak ranking gitu ya, atau mungkin belum bisa menjadi yang terbaik di kelas atau seperti apa. Yang penting kita tetap menjadi versi terbaik diri kita gitu. Itu yang paling penting. Mungkin bisa ngambil lagi. Wah, udah mau habis kan? Oh, ada lagi. Wah. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya Ning, sebelum terakhir ya. menutup. Oke. Nggih. Dan saya masih pengen ngadu-ngadu gini. Oke, silakan. Mitos atau fakta? Jika tidak diterima di kampus impian, itu berarti cita-cita kamu gagal. Oke. Sekali lagi mitos yang keempat. Mitos ini mitos terbesar ya. Maksudnya, oke, menjadi pamungkas ya, terakhir gitu ya mungkin. Bahwa kalau kita gimana? Bisa diulang tadi? Bahwa kita kalau kita gagal tidak diterima di kampus impian, itu berarti cita-cita kita gagal. kita gagal. Oke. Kenapa saya tidak setuju dengan hal itu dan kenapa itu mitos? Mungkin karena saya pun pernah gagal di kampus impian saya, baik ketika saya S1 maupun S2. Itu saya juga punya kampus impian gitu ya. Di S1 tadi saya sudah cerita gitu kan. Di S2 pun saya begitu. Saya sempat punya kampus impian yang saya pengen banget masuk ke situ. Tapi kemudian saya gagal. Bahkan di beasiswa yang saya impikan pun saya gagal gitu. Tapi apakah kemudian itu menjadi penghalang bagi saya untuk bisa berkembang? Nah, tidak. Jadi sekali lagi justru itu menjadi pecutan bagi saya bahwa saya harus bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya harus bisa berkembang menjadi sosok yang lebih bermanfaat bagi sekitar saya. Karena itu semua tidak tergantung dari tempat saya berkuliah atau bersekolah. Tapi itu semua bergantung pada kompetensi saya. Bergantung pada bagaimana manfaat saya kepada orang lain. Apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita gagal, sekali lagi itu bukan kita harus introspeksi. Jelas kita harus introspeksi dari kegagalan tersebut, tapi bukan berarti kita harus berhenti dan mengubur mimpi kita. Nah, itu harus dijauhi dan memang itu justru sebuah teguran bagi kita bahwa kita harus berusaha lebih baik lagi, harus menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebagai akhir dari semuanya. Betul sekali, pintar. Karena dengan usaha dari kegagalan itu tersebut, kita juga bisa meraih semua halnya itu. Betul. Jadi dari kalau kita gagal, kita kan bisa belajar ya. Belajar dari kesalahan. Iya, kenapa ya saya tuh gagal? Saya salah apa ya? Gitu kan. Jadi kita bisa membenahi kesalahan tersebut dan akhirnya kita bisa memperbaikinya untuk selanjutnya seperti itu. Oke. Wah, kayaknya udah habis nih pernyataannya. Oke. Nah, sobat tidak terasa kita sudah sampai di akhir episode kali ini. Dari obrolan seru bareng Nindena, kita belajar bahwa perjalanan panjang menuju perguruan tinggi adalah dimulai dari langkah pertama yang kita tentukan. Bagaimana kita membangun cita-cita yang kuat, dan yang terpenting, bagaimana kita menjaga asa
harapan agar tetap terjaga meski banyak rintangan yang datang. Kita juga tahu bahwa kegagalan bukanlah hal yang perlu ditakuti, tetapi itu adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Ningdena sudah membuktikan bahwa dengan semangat, pantang menyerah, dan strategi yang tepat, impian besar pun bisa tercapai, seperti masuk ke kampus impian dan bahkan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, Sobat Hits, untuk kalian yang sedang berjuang meraih kampus impian, jangan pernah ragu untuk terus maju dan berusaha. Terus belajar, jangan takut mencoba, dan percayalah bahwa kesempatan akan datang jika kita terus berusaha. Nah, terima kasih banyak untuk Ningdena. Terima kasih banyak sudah diundang ke podcast SOS. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih telah memberikan kisah inspiratif, berbagai strategi dan tips-tipsnya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Hits yang telah setia mendengarkan podcast kita. Kami sebagai host pada podcast episode 7 pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari podcast kami. Cukup sekian dan sampai jumpa pada podcast SOS episode selanjutnya. Dan terus semangat mengejar impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.